Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba as-siyama 'alal mu'minin wa anzalal Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, para pemirsa Mansapa TV di mana saja kita berada, segala puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang senantiasa tercurah kepada kita, sehingga dengan nikmat itulah kita dapat mempersiapkan kehidupan kita di dunia ini dan bekal kita untuk akhirat. Kemudian selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antaran doa Allahumma sholli ala Muhammad. Kaum muslimin, para pemirsa, pada kesempatan ini judul tausiah kita adalah 5 golongan manusia yang merugi dalam berpuasa. Judul ini kita sampaikan dalam rangka untuk memberikan motivasi agar kita lebih berhati-hati dalam melaksanakan baik itu siyam Ramadan maupun qiyamul lail. Karena kita tahu Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk bagaimana kita memperbaiki diri, bagaimana kesempatan untuk bertaubat kepada Allah dapat kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, para pemirsa Mansapa TV di mana saja berada. Kita kutip dari buku Syekh Abdul Aziz Asy'ad dengan judul Al-Ghalatu fis Shaumi, kekeliruan dalam berpuasa. Artinya orang yang berpuasa tapi keliru. Orang yang berpuasa tapi mereka merugi. Yang pertama adalah orang yang menganggap bulan Ramadan ini bulan yang biasa-biasa saja. Mereka menganggap bulan Ramadan ini sama saja dengan bulan-bulan Hijriah yang lain. Tapi dia tidak menyadari bahwa Ramadan ini, kata Rasulullah, sayyidus syuhur, penghulu dari segala bulan. Ramadan syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ramadan syahrul maghfirah, bulan di mana Allah bukakan dan Allah bentangkan pintu keampunan. Ramadan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Ramadan syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Inilah nama-nama istimewa yang diberikan kepada bulan yang mulia ini. Makanya sangat keliru bila mana ada yang mengatakan bulan Ramadan ini sama saja dengan bulan yang lain, sama saja dengan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tidak sama sekali. Orang yang menganggap Ramadan itu sama dengan bulan-bulan yang lain itu, maka mereka pun dalam beribadah menyamakan dengan bulan-bulan yang lain. Dia tidak tertarik dengan tawaran Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segeralah kamu kepada keampunan dan surga dari Tuhanmu yang luasnya seluas langit dan bumi,
diperuntukkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Mereka ini tidak tertarik. Mereka tidak mempersiapkan diri untuk bertaubat kepada Allah. Demikian juga mereka tidak tertarik dengan keutamaan-keutamaan yang terkandung di bulan Ramadan ini sebagai bulan rahmah, sebagai bulan maghfirah, sebagai bulan barakah. Mereka tidak tertarik. Bahkan mereka juga tidak tertarik dengan satu malam yang Allah sediakan di bulan Ramadan ini yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Satu malam kita ibadah di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan kita beribadah 80 tahun lamanya. Para pemirsa Mansapa TV di mana saja Anda berada. Yang kedua, orang yang merugi, mereka berpuasa tapi berugi, adalah orang yang mendadak alim selama bulan Ramadan. Artinya apa? Mereka sholat berjemaah di masjid, di mushola, mereka tadarus, mereka berimpak, bersedekah, berzikir dan sebagainya. Itu hanya dilakukan di bulan Ramadan. Seakan-akan ibadah yang ia lakukan itu adalah musiman saja. Setelah Ramadan mereka tidak kelihatan lagi. Mereka tidak nampak lagi untuk melaksanakan apa yang sedang mereka lakukan di bulan Ramadan. Solat berjemaah tidak ada lagi, baca Quran sudah tidak lagi, dan amalan-amalan yang lain juga demikian. Bahkan tilakuang, peci, kain sarung yang dipakai itu kain sarung, peci, tilakuang di tahun yang lalu masih baru. Ya karena memang disimpan di lemari. Baru memasuki Ramadan tahun ini semuanya itu kembali. Inilah orang yang merugi, kaum muslimin jemaah yang berbahagia. Yang ketiga, orang yang berpuasa tapi mereka rugi adalah mereka yang tidak mempergunakan kesempatan beribadah di bulan Ramadan ini dengan semaksimal. Mereka tidak mempergunakan kesempatan untuk beribadah di malam hari. Ya. Bahkan mereka tidak bisa mendirikan qiyamul lail. Kenapa? Karena mungkin salah cara berbuka. Berbuka ketika beduk berbunyi tanda berbuka, lalu dia makan sekenyang-kenyangnya. Bukan cukup saja sekedar nasi, ditambah dengan pembukuan yang lain, kolak disantuang, onde-onde disantuang, godok disantuang, air mulai dari air putih sampai air berwarna, dari air tawar sampai air manis, dilalap semuanya. Akhirnya apa? Dia tidak bisa lagi berdiri, terkapar, lalu tertidur. Mana mungkin bisa mereka itu mendirikan qiyamul lail, salat tarawih, witir, bertadarus dan lain sebagainya? Tidak mungkin. Inilah orang yang merugi. Bahkan di siang hari mereka selesai makan sahur, lalu tidur, subuh terlewatkan. Lalu siang hari bangun, setelah bangun tidur lagi. Kemudian menjelang berbuka baru bangun. Ini namanya puasa ular. Dan puasa semacam ini tidak akan membuahkan hasil. Kaum muslimin, para pemirsa Mansapa TV di mana saja berada. Yang keempat, orang yang tidak berhasil dalam berpuasa itu adalah mereka yang berpuasa hanya menahan haus dan lapar saja. Berpuasa tapi yang ia dapatkan haus dan lapar. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Banyak di antara umatku yang berpuasa
tapi yang ia dapatkan hanya rasa haus dan lapar saja. Tentu ini tidak kita harapkan. Oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, Buya Hamka membagi tingkatan orang berpuasa itu atas 3. Pertama, tingkatan yang paling rendah disebut dengan golongan awam. Mereka hanya berpuasa menahan haus dan lapar di siang hari saja. Ibadah yang lain, qiyamul lail tidak dilaksanakan, mata tidak dijaga, hati tidak jaga. Ini tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang kedua, kata Buya Hamka, al-hawas, pertengahan. Mereka berpuasa menahan haus dan lapar serta syahwat semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari siang hari. Lalu malam hari mereka itu melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih, witir, dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi mereka tidak menjaga hati. Lalu yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi, hawas bil hawas. Inilah yang kita harapkan, yaitu mereka yang berpuasa mempuasakan seluruhnya lahir dan batin. Tentu tingkatan ini yang kita harapkan. Mereka berpuasa di siang hari menahan haus dan lapar serta syahwat sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Lalu malam harinya mereka dirikan qiyamul lail, salat tarawih, witir, bertadarus, bersedekah, berzikir dan sebagainya. Lalu mereka menjaga hati dan seluruh panca indera mereka. Inilah puasa yang kita harapkan. Kaum muslimin sidang jemaah, para pemirsa Mansapa TV di mana saja berada. Lalu orang yang merugi yang kelima dalam berpuasa itu adalah mereka berpuasa tapi tetap melaksanakan perbuatan maksiat. Berpuasa terus tapi bergunjing jalan, memfitnah jalan, berbohong, menyebarkan berita-berita hoak juga jalan, berjudi jalan. Inilah orang-orang yang merugi. Oleh karena itu kaum muslimin jemaah berbahagia, kalau ini yang terjadi, dalam istilah Al-Quran dikatakan sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tetap beriman. Artinya apa? Dia tidak bisa dikontrol oleh puasa yang ia lakukan. Perilakunya liar, tidak bisa dikontrol oleh puasanya. Maka ini tentu tidak mendapatkan hasil. Tentu puasa yang dilaksanakan itu tidak akan berbuah. Kaum muslimin, para pemirsa Mansapa TV di mana saja berada, inilah 5 golongan manusia yang berpuasa tapi merugi. Oleh karena itu tentu kita berharap kita tidak termasuk kepada salah satu dari yang 5 ini. Kita bermohon kepada Allah semoga kita dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah, semoga dapat melaksanakan puasa tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kita bertekad dan berniat, berikhtiar, mudah-mudahan puasa tahun ini menjadi puasa yang terbaik sepanjang umur kita, yang dapat mengantarkan kita kepada tingkat yang mulia insyaallah. La'allakum tattaqun. Demikian saja, terlebih dan terkurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.